Selamat datang di dunia yang penuh misteri, di mana lautan, sungai, dan danau menyimpan rahasia yang sulit dipercaya. Di video kali ini kita akan menyelam lebih dalam ke penemuan luar biasa tentang makhluk-makhluk aneh yang keberadaannya akan dipertanyakan oleh manusia. Karena kita tahu bahwa wilayah perairan yang luas di planet bumi belum banyak yang tereksplorasi. Maka dari itulah beberapa wilayah perairan yang luas diyakini menjadi tempat tinggal makhluk misterius yang belum teridentifikasi. Kita akan menjelaskan beberapa penemuan aneh yang berhasil ditemukan di internet. Marvin adalah makhluk misterius yang berhasil tertangkap kamera oleh seseorang pada saat sedang menyelam untuk mengambil minyak bawah laut di pesisir California pada tahun 1962. Orang tersebut menyebutnya Marvin, yang artinya teman laut. Tidak ada tujuan pasti kenapa dia memberi nama tersebut. Marvin adalah makhluk atau organisme aneh yang terlihat seperti tentakel yang panjang. Jika kita perhatikan seksama, itu bukanlah tentakel raksasa, namun sesuatu yang lain. Setelah tangkapan kamera tersebut ramai diperbincangkan, para ilmuwan banyak berspekulasi. Mulai dari makhluk itu adalah Siphonophora, yaitu organisme mirip seperti ratusan ubur-ubur kecil yang saling menempel, atau Stenophora, yaitu ubur-ubur laut dalam. Meskipun banyak ilmuwan yang berpendapat, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mengidentifikasi apa sebenarnya Marvin itu. Beberapa tahun setelahnya, seorang ilmuwan bernama Bruce Robinson dari Monterey Aquarium Research Institute mencoba untuk menganalisa Marvin, dan dia mengatakan bahwa Marvin sangat identik dengan spesies Siphonophora yang telah diketahui identitasnya. Seperti inilah contohnya. Nampaknya Siphonophora inilah yang sangat mirip dengan Marvin. Namun, Marvin jauh lebih besar daripada Siphonophora umum lainnya. Jadi, bisa dibilang Marvin adalah spesies langka yang belum teridentifikasi. Dikarenakan rekaman yang diambil terlihat sangat terbatas dan kurangnya detail lengkap, banyak ilmuwan kesulitan menelitinya. Bahkan kita saja yang bukan ilmuwan akan kebingungan sebenarnya makhluk apa itu Marvin. Sampai sekarang, Marvin adalah makhluk misterius yang belum terpecahkan kebenarannya. Ikan-ikan Rusia yang aneh. Lautan Barents adalah wilayah perairan di Samudra Arktik yang membentang di utara Rusia dan Norwegia. Laut ini terkenal karena lingkungan ekstrimnya dengan suhu air yang mendekati titik beku, kedalaman yang bervariasi, dan tekanan yang sangat tinggi di dasar laut. Laut Barents juga termasuk wilayah yang belum terjajah penuh oleh manusia. Namun, salah satu daya tarik misterius Lautan Barents adalah keberadaan ikan-ikan aneh yang sering disebut freaky Russian fish. Fenomena ini telah menarik perhatian ilmuwan, nelayan, dan penggemar misteri alam karena penampakan ikan-ikan yang memiliki bentuk dan perilaku yang tidak biasa. Pada suatu hari, seorang nelayan berhasil menangkap salah satu dari spesies ikan aneh tersebut dari kedalaman Laut Barents, dan nelayan tersebut memposting ikan tersebut ke sosial media. Dan betapa terkejutnya si nelayan bahwa postingannya menjadi viral. Namun tidak hanya ikan itu saja yang ia dapatkan, melainkan banyak sekali ikan-ikan aneh yang sangat mengerikan yang berhasil ia tangkap dari kedalaman laut. Seperti ikan dengan bibir yang tebal, memiliki gigi geram seperti manusia, ada yang bergigi tajam, dan ada yang memiliki mata merah yang besar. Ada juga ikan yang berkepala abnormal seperti alien. Banyak sekali yang berbentuk sangat tidak biasa. Penemuan ini sangat menggemparkan internet. Orang-orang mempertanyakan apakah ikan-ikan tersebut memang alami terlahir seperti itu, atau apakah ada sesuatu yang aneh di kedalaman Laut Barents yang menyebabkan ikan-ikan tersebut berevolusi menjadi ikan-ikan mutan. Dan ada teori lain yang menyebabkan ikan-ikan tersebut bermutasi aneh. Seorang pakar militer, Tim Macmillan, menjelaskan bahwa mutasi tersebut disebabkan oleh limbah nuklir yang dibuang ke laut oleh Uni Soviet. Dan diperkirakan terdapat 17.000 kontainer nuklir yang dibuang selama beberapa tahun. Tidak hanya kontainer nuklir saja yang dibuang ke laut, bahkan banyak sekali kapal bertenaga nuklir dan kapal selam nuklir milik Uni Soviet yang tenggelam di Lautan Barents. Kejadian ini berlangsung pada sekitar tahun 1950-an, hingga runtuhnya Uni Soviet pada waktu itu. Namun ilmuwan membantah akan teori tersebut, karena sebenarnya radiasi dan DNA tidak bisa bercampur, karena zat radiasi bersifat merusak, sehingga jika ada makhluk hidup yang terpapar radiasi, bisa dipastikan zat radiasi akan membunuhnya. Ada satu teori yang menurut gua sangat masuk akal. Ternyata ikan-ikan ini sebenarnya berasal dari permukaan atas, dikarenakan mereka terlalu masuk ke kedalaman yang sangat dalam.
terjadilah mutasi pembengkakan pada ikan-ikan tersebut. Pembengkakan ini disebabkan oleh tekanan air laut yang sangat ekstrim. Semakin kita masuk ke dalam, maka semakin kuat tekanan airnya, sehingga ikan-ikan tersebut tampak seperti cacat dikarenakan tekanan yang kuat. Sama halnya dengan manusia, jika kita masuk semakin ke dalam, maka dipastikan kita tidak akan selamat karena paru-paru kita akan bengkak dan hancur karena tekanan laut yang kuat. Tapi ikan-ikan ini masih bisa hidup meskipun mereka tidak bisa naik lagi ke atas permukaan, sehingga mereka mendiami lantai kedalaman laut yang gelap. Telur kraken. Pada Oktober 2019, sekelompok tim penyelam melakukan ekspedisi untuk menjelajahi sisa-sisa kapal Perang Dunia II yang telah tenggelam di Laut Lepas, Norwegia. Namun, para tim penyelam tidak menemukan bangkai kapal Perang Dunia II, melainkan menemukan makhluk aneh yang belum teridentifikasi, yaitu sebuah gumpalan aneh yang melayang di laut dalam. Gumpalan itu terlihat seperti jelly yang sangat besar, bahkan melebihi ukuran manusia. Makhluk tersebut ditemukan di area lautan yang rumor mengatakan bahwa area itu adalah tempat bersemayamnya makhluk legendaris menakutkan, yaitu kraken. Banyak sejarah menceritakan penampakan kraken pertama kali muncul di lautan Norwegia dan menenggelamkan kapal perang Inggris pada tahun 1782. Kisah ini diceritakan oleh seorang zoologis Prancis bernama Pierre Denis de Montfort. Gumpalan raksasa yang diyakini sebagai telur kraken tadi terlihat ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Tampak seolah-olah gumpalan itu dipenuhi oleh ratusan ribu makhluk kecil di dalamnya. Di dalamnya juga terdapat gumpalan lagi yang berwarna orange. Beberapa orang berspekulasi bahwa ini adalah tentakel, tapi itu masih dipertanyakan. Salah satu kru penyelam, yaitu Kapten Niels Badness, mengatakan dia belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya selama 25 tahun melakukan penyelaman. Sayangnya, Kapten Niels dan krunya tidak lama untuk mendokumentasikan makhluk ini dikarenakan udara pada tabung selamnya semakin menipis. Jadi dia dan kru penyelamnya hanya bisa merekam beberapa menit saja. Menurut peneliti, gumpalan tersebut bisa jadi spesies ubur-ubur yang belum dikenali. Namun, ubur-ubur seharusnya memiliki anatomi yang khas, yaitu organ penyengat. Hal itu tidak ditemukan pada gumpalan misterius tadi. Dan untuk hewan-hewan kecil yang berada di dalamnya bisa jadi adalah para nudibranch. Nudibranch adalah spesies siput laut yang bisa mengeluarkan bau manis, namun biasanya hanya berukuran sekitar 4 inci. Bisa dipastikan hewan-hewan kecil tersebut bukanlah nudibranch. Jika bukan ubur-ubur dan juga nudibranch, lantas makhluk apa ini? Mungkinkah ini adalah embrio dari kraken yang legendaris? Bisa jadi. Namun para ilmuwan berhasil melakukan analisa DNA terhadap gumpalan misterius tersebut dan berpendapat bahwa gumpalan tersebut sebenarnya adalah kumpulan telur cumi-cumi sirip pendek. Kumpulan telur tersebut berada di dalam gumpalan jelly yang besar. Gumpalan jelly tersebut terbentuk dan dihasilkan dari ratusan ribu telur cumi-cumi tadi. Karena saking banyaknya telur, maka gumpalan transparan tersebut semakin besar. Fungsinya adalah untuk melindungi telur-telur cumi tersebut. Monster Sungai Yangtze. Sungai Yangtze adalah salah satu sungai terbesar dan terpanjang nomor 3 di dunia, dengan panjang hampir 4.000 mil jauhnya. Perairan seluas ini adalah habitat bagi para spesies air yang sudah dikenali, atau bahkan ada yang belum dikenali. Pada September 2019, video viral memperlihatkan sosok makhluk misterius yang sangat besar menggeliat di perairan Sungai Yangtze. Terlihat ekornya yang berwarna hitam dan sangat besar yang menggeliat di gelapnya perairan Sungai Yangtze. Terlihat juga badannya yang tampak seperti ular yang sangat besar dan panjang. Kita tidak bisa melihatnya dengan jelas apakah makhluk tersebut adalah ular atau reptil raksasa berkaki. Kita hanya bisa melihat bagian ekornya saja yang sangat besar. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun video tersebut menjadi sangat viral pada tahun 2019. Orang-orang menyebutnya sebagai Three Gorges Water Monster, atau artinya monster air tiga ngarai. Spekulasi orang-orang adalah bisa jadi itu adalah ular raksasa atau belut raksasa yang telah bermutasi atau mengalami fenomena gigantisme. Dan ada juga yang menyebutkan bahwa itu adalah salah satu makhluk legenda yang menghuni perairan Cina. Para peneliti berpendapat bahwa mungkin saja makhluk itu adalah salamander raksasa yang panjangnya dapat mencapai 6 kaki dan berat lebih dari 45 kg. Namun sepertinya itu bukanlah salamander raksasa karena tidak memiliki ciri-ciri bentuk seperti salamander. Ada kemungkinan itu adalah ikan sturgeon Cina raksasa yang sulit ditangkap.
Sturgeon Cina bisa mencapai panjang 16 kaki dan berevolusi lebih dari 100 juta tahun yang lalu. Tetapi sturgeon memiliki sirip ekor yang jelas mencuat ke atas permukaan air, sedangkan makhluk ini tidak memilikinya. Jadi jelas bukan sturgeon raksasa. Jadi makhluk apa sebenarnya itu? Mungkinkah itu adalah sebuah benda yang terbawa arus sungai? Sebuah pernyataan sederhana muncul bahwa itu bisa saja adalah lembaran kantong karet berwarna hitam panjang yang hanyut terbawa arus sungai. Jadi bisa dipastikan bahwa itu bukanlah monster sungai. Jadi apa pendapat kalian?